Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk seluruh rekan-rekan ASN di Indonesia. Kali ini saya akan mengupdate informasi terbaru tentang adanya pemotongan gaji ASN di tahun 2021 yang besarnya sekitar 100 ribuan per bulan. Nah, bagaimana tekniknya? Mari sama-sama kita cek. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa untuk ASN di gaji yang kita terima tiap bulannya itu ada gaji pokok, kemudian tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, dan kemudian dijumlahkan. Inilah jumlah totalnya. Lalu untuk guru itu ada tunjangan fungsionalnya. Kalau untuk pegawai struktural ya ada tunjangan strukturalnya dan ditambah dengan tunjangan lainnya. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat adanya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 ya. Ini kalau kita perhatikan lebih lanjut mengatur tentang dana taperum yang sejak bulan September kemarin sudah tidak dipotong oleh pemerintah lagi. Jadi sebelumnya dana taperum, potongan taperum dipotong dari gaji ASN sekitar 3.000 untuk golongan 1, 5.000 untuk golongan 2, dan 7.000 untuk golongan 3. Tujuannya ini adalah untuk pengadaan perumahan bagi pegawai negeri sipil ya. Nah, namun kalau kita lihat memang perkembangannya sejak adanya peraturan pemerintah tahun 94 yang mengatur tentang taperum ini, seyogianya atau aparatur sipil negara bisa mengajukan klaim untuk bantuan pembangunan rumah. Nah, dalam hal ini kalau kita mau jumlahkan dari sekitar 4 juta lebih pegawai negeri sipil ASN seluruh Indonesia ya, dengan rata-rata 7.000 per pegawai, maka sebenarnya setiap bulannya ini pemerintah menerima pendapatan dari tabungan taperum ini sekitar 28 miliar. Nah, kalau kita hitung-hitung kemanakah dananya dipergunakan begitu ya. Karena kalau kita alokasikan 28 miliar setidak-tidaknya dengan dana 200 juta untuk setiap rumah pegawai negeri sipil, maka setiap bulan seyogianya pemerintah itu dapat membangun perumahan untuk pegawai negeri sekitar 140 unit. Nah, artinya dalam setahun itu bisa dibangun perumahan untuk pegawai sekitar 1.400 unit. Namun realitanya kalau kita lihat dana ini sebenarnya dipergunakan oleh pemerintah untuk didepositokan dan dipergunakan sebagai investasi ya. Nah, sehingga pegawai negeri yang kemudian masa kerjanya sudah berakhir atau masuki masa pensiun, dana tabungannya menurut PP tahun 94, tabungan perumahannya dikembalikan hanya sebesar dana tabungan. Jadi penghasilan yang didapat dari investasi itu tidak dibayarkan kepada pegawai ya. Nah, lalu kemudian dengan keluarnya PP nomor 25 tahun 2020 ini, maka pengelolaan taperum itu diberikan lebih luas. Dalam hal ini disebutkan di sana yang peserta yang bisa mengikutinya adalah ASN, PNS, P3K ini sifatnya wajib, kemudian pekerja BUMN, pekerja swasta, dan pekerja mandiri. Jadi pekerja mandiri ini adalah masyarakat biasa yang mau mengikutinya. Dan kalau kita perhatikan ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan dana taperum ini ya, untuk tahun 2021 nanti akan mulai dilaksanakan potongannya sebesar 3% ini dari gaji atau upah peserta pekerja. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian gajinya sekitar 4 juta gaji kotornya, maka akan dipotong sekitar 3% dari sana dengan ketentuan, ada ketentuan lebih lanjutnya, sebesar 0,5% itu dibayarkan oleh pemberi pekerja kalau pegawai negeri berarti pemerintah, dan 2,5% itu diambil dari gaji bulanan peserta. Jadi dari sini
jika Bapak Ibu memiliki gaji bulanan kotor 4 juta, maka Bapak Ibu akan mendapat potongan 2,5% dari 4 juta ya, sekitar 100 ribuan. Dalam hal ini, kepesertaan dari Taperum ini ya bisa berakhir karena telah pensiun bagi pekerja atau telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, atau peserta meninggal dunia, atau peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut. Nah, dari apa yang disampaikan tadi, maka seluruh pegawai negeri sejak Januari nanti dana Taperum yang selama ini sudah ditabung ya selama puluhan tahun barangkali akan dialihkan sebagai saldo awal di Taperum terbaru di tahun 2021 nanti. Nah, kalau kita mau lihat lebih jauh bahwa bagi pegawai negeri yang memasuki masa pensiun, dalam peraturan itu disebutkan simpanan dan hasil pemupukan ini maksudnya adalah pendapatan dari didepositokannya atau digunakannya sebagai investasi dana Taperum ini diberikan paling lama 3 bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir. Kemudian apa manfaat ya kalau kita lihat, Badan Pengelolaan Tapera Tabungan Perumahan Rakyat menetapkan skema pembiayaan perumahan. Jadi manfaat dari perubahan ini sebenarnya adalah membuka peluang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ingin ikut untuk menjadikan dana Tapera ini bersifat nasional, kemudian juga untuk peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat ya. Dalam hal ini akan dipergunakan sebagai investasi dan juga tentunya paling utama akan diberikan pembiayaan untuk pembangunan perumahan dengan suku bunga yang terjangkau bagi pesertanya. Jadi dana yang sudah dikumpulkan tadi kemudian dialokasikan sebagiannya untuk pembangunan perumahan bagi peserta ya dengan suku bunga yang lebih rendah dari bank biasanya. Lalu kemudian skema pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi skema pembiayaan untuk pemilikan rumah, kemudian ini biasanya membeli rumah, bisa juga untuk pembangunan rumah, membangun di rumah tahan baru, lalu kemudian perbaikan rumah yang sudah ada. Untuk mendapat pembiayaan tadi, ya, maka BP Taperum akan menyeleksi peserta dengan kriteria. Yang pertama mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 bulan, lalu termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah, belum memiliki rumah dan menggunakannya untuk pembiayaan pemilikan rumah pertama atau pembangunan rumah pertama atau perbaikan rumah pertama. Jadi kalau kita perhatikan inilah menjadi syarat utama. Nah, dalam hal ini semua pegawai bisa saja mengklaim ya, namun nanti keputusannya akan diperhatikan berdasarkan kriteria ini. Nah, untuk mendapatkan pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud di pasal 38 sebelumnya, maka Badan Pengelolaan Tapera mengatur penilaian kelayakan peserta oleh bank atau perusahaan pembiayaan. Nanti akan diseleksi dan pembiayaan perumahan bagi peserta prioritasnya adalah lamanya masa kepesertaan, lalu tingkat kelancaran membayar simpanan, tingkat kemendesakan kepemilikan rumah, dan ketersediaan dana pemerintah. Nah, dalam hal ini dana Tapera ini sudah sama seperti BPJS ya. Kalau BPJS itu bisa diklaim setiap saat apabila dibutuhkan, maka ini klaimnya ya bisa disampaikan namun mengantri di BP Tapera. Nah, tentu saja dengan adanya ini maka seluruh pegawai negeri dan aparatur sipil negara ya bisa mengajukan diri untuk menerima pembiayaan pembangunan perumahan. Namun dalam hal ini yang perlu diperhatikan ada keuntungan dari PP tahun 94. Kalau sebelumnya tahun 94 disebutkan bahwa setelah keanggotaannya berakhir maka Tapera hanya mengembalikan tabungan Taperanya. Nah, kalau di PP 25 tahun 2020 ini setelah keanggotaannya berakhir, maka peserta yang tidak mengajukan pembiayaan perumahan tentunya akan menerima tabungan perumahannya disertai dengan pemupukan atau pendapatan dari investasi yang digunakan oleh pemerintah dari dana tersebut ya, sehingga tentunya akan lebih besar hasilnya yang didapatkan. Nah, barangkali
bagi Bapak Ibu yang selama ini bertanya-tanya apakah potongan tapirum yang selama puluhan tahun ini sudah diambil oleh pemerintah akan dikembalikan. Nah, dengan adanya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 ini, ya, itu tidak akan dikembalikan tetapi dialokasikan sebagai saldo awal untuk keanggotaan peserta tapera. Barangkali demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.